ya level apa ya? Level 10 ke ini apa namanya? Ke Kebutuhan ya. kebutuhan. Kalau 0 itu paling rendah, kalau 10 paling tinggi. Paling tinggi lah, 10 paling tinggi, paling mendesak. Artinya bahwa saya butuh bantuan. Nah, apa yang dirasakan oleh Wela ini sekarang menjadi yang dirasakan oleh banyak teman-teman kita lain di luar sana yang mungkin pada saat ini membutuhkan bantuan psikolog ataupun terapis. Karena ketidaktahuannya dan kebutuhan yang butuh urgent 0 sampai 10 nilainya 10 loh. Berarti butuh sekali gitu loh, Bun. Butuh banget untuk ada tempat penyaluran. Bunda pasti paham deh kalau misalnya Bunda ada masalah terus pengen cerita sama orang, terus nggak tahu mau cerita sama siapa, akhirnya percaya sama seorang psikolog ataupun pakar nih, kemudian menceritakan masalahnya, nggak taunya bukan dikasih solusinya malahan menjadi double traumanya. Nah itu kan itu kan hal yang menyakitkan gitu loh. Karena apa? Karena yang disakitin ini bukan fisik. Kalau fisik diobatin tuh oke, tapi kalau ini kan yang disakitin adalah mentalnya ya, yang double, menceritakan masalahnya aja udah trauma. Ditambah lagi pada saat menceritakan masalahnya, dia mendapatkan treatment yang menyakitkan buat dirinya, dapat pelecehan terhadap seksual gitu loh. Jadi ini menambah double trauma individu tersebut. Nah, bayangkan harus diterapinya luar biasa. Untuk kasus yang Wela sendiri menimbulkan kekhawatiran berikutnya pada saat dia bertemu dengan seorang hipnoterapis gitu loh, karena punya pengalaman seperti itu. Untuk Wela sendiri juga punya kekhawatiran terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi baru-baru terjadi, misalnya corona. Nah, ketakutan yang Wela rasakan, kecemasan yang Wela rasakan itu bisa diselesaikan dengan teknik namanya timeline terapi. Saya menggunakan teknik timeline terapi ini karena menurut saya Wela nggak diselesaikan dengan cara hipnosis, nggak. Wela diselesaikan dengan timeline terapi. Timeline terapi ini saya ngambil di level master, nanti saya akan perlihatkan sertifikatnya seperti apa. Dan saya belajarnya ini dari seorang yang bernama Ted James, jadi bukan orang Indonesia. Dan di sini saya mendapatkan certify untuk master dari Ted James ini. Dan tentu saja penerapannya dan lain-lain itu perlu diedukasi terlebih dahulu. Makanya Wela akan saya edukasi terlebih dahulu berkaitan dengan timeline terapi. Nah, timeline terapi itu sendiri sebenarnya di NLP ada dipelajarin. Kalau kamu tahu Neurology Language Program itu juga mempelajari timeline terapi. Tapi itu beda sekali dengan Ted James yang Ted James ajarkan. Kalau Ted James ini lebih ke arah pengobatan fisik, kayak misalnya timeline terapi ini sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang cancer, penyakit-penyakit fisik yang HIV bahkan gitu loh. Bahkan untuk kasus-kasus yang dahsyat kayak leukemia dan lain-lain gitu loh. Dia mengambil akar masalah dari setiap peristiwa yang ada dan ambil hikmahnya. Nah, yang menarik buat saya adalah timeline terapi ini culture free. I don't have to know exactly persoalan dari orang itu yang ada. Jadi sebenarnya saya nggak perlu tahu persoalannya Wela. Saya nggak perlu tahu itu, karena bagi saya yang menyelesaikan masalah manusia itu adalah dirinya sendiri, bukan psikolog maupun terapis. Nah, ini yang menarik dari timeline terapi ini yang saya gunakan untuk Wela. Nah, kamu ikutin prosesnya ya seperti apa. Tapi tentu saja pada saat di terapi ini nggak mungkin kamu ikutin exactly total karena waktunya habis. Jadi makanya nanti kamu akan lihat akhirnya aja dan pada saat saya edukasi Welanya gitu ya. Oke, kita masuk ke sesi pertama, yaitu marah. Peristiwa apa sih yang jika diingat-ingat membuat Wela merasa marah? Apakah baik untuk pikiran bawah sadar Wela menghilangkan marah hari ini dan menyadari secara sadar dengan cepat dan mudah dan akan mendukung tujuan Wela? Jika iya, silakan agungkan kepala Wela. Oke? Apa akar penyebab dari masalah ini? Peristiwa yang mula-mula jika Wela cabut atau hilangkan dapat menyebabkan masalah ini hilang dengan cepat dan mudah. Jika Wela mengetahui apakah sebelum dilahirkan, sudah dilahirkan atau selama dalam kandungan, pilih apa saja secepat-cepatnya. Sudah dilahirkan. Oke, kalau sudah dilahirkan, usia berapa Wela pada waktu itu pertama kali merasakan perasaan seperti ini? 2. Oke, sekarang silakan mengambang naik di atas garis waktu Wela menghadap ke masa lalu. Di posisi 1 melihat peristiwa akar penyebab
terjadi dan beritahu pada saya jika Wela sudah di sana. Apakah sudah di sana? Silakan anggukkan kepala Wela. Oke, sekarang silakan melayang naik di posisi 2, tepat di atas peristiwa akar penyebab yang Wela rasakan saat ini. Melihat peristiwa di bawah, tanyakan pikiran bawah sadar Wela. Apa hikmah atau pelajaran yang harus diambil yang dapat menyebabkan marah ini hilang dengan cepat dan mudah? Pikiran bawah sadar dapat menyimpan hikmah atau pelajaran sehingga dapat digunakan di masa yang akan datang. Apa hikmah dari peristiwa yang terjadi di bawah ini? Sejumlah 3. 1, hikmahnya apa? Saya akan memperlakukan anak saya tidak dengan kekerasan. Oke, yang kedua apa hikmahnya? Saya mengerti semua orang punya sifat yang berbeda-beda. Oke, yang ketiga? Saya harus lebih mencintai diri sendiri. Oke, bagus. Sekarang silahkan melayang naik di posisi 3. Wela berada di atas dan sebelum peristiwa akar penyebab terjadi dan menghadap ke masa sekarang. Pastikan Wela berada jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Dan tanyakan pada diri sendiri sekarang di manakah perasaan tersebut berada. Apakah sudah hilang? Bagus sekali kalau sudah hilang. Kalau masih ada silahkan naik lebih tinggi, mundur lebih jauh. Apakah masih ada? Udah. Sudah tidak ada. Bagus sekali. Silakan di posisi 4 berada di dalam tubuh Anda. Cek apakah emosi masih di sana atau sudah hilang. Kalau sudah hilang, silakan kembali ke posisi 3. Sekarang kembali melayang naik di atas garis waktu Anda secepat-cepatnya. Anda telah melepaskan perasaan negatif tersebut pada semua peristiwa dalam perjalanan Anda kembali ke masa sekarang. Beranggapan posisi 3 dan peristiwa setelah itu telah mendapatkan hikmah dan melepaskan semua hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan Anda kembali ke masa sekarang. Silakan kembali turun ke masa sekarang dan kembali berada di ruangan. Kalau sudah berada di ruangan, silakan buka mata Wela. Sambil buka mata Wela, bisakah Wela ingat apa saja yang dulu Wela pernah merasakan perasaan negatif seperti ini? Tapi sekarang Wela tidak memperhatikan lagi dan sudah bisa melepaskan perasaan negatif tersebut. Silakan pergi ke masa yang akan datang jika satu hal serupa terjadi, apa yang akan Wela lakukan. Kita masuk yang sesi selanjutnya yaitu sedih. Peristiwa apa yang jika Wela ingat-ingat membuat Wela merasa sedih? Apakah baik untuk pikiran bawah sadar menghilangkan sedih hari ini secara sadar dengan cepat dan mudah dan akan mendukung tujuan Wela? Apa akar penyebab dari masalah ini? Peristiwa yang jika dicabut atau hilangkan dapat menyebabkan masalah ini hilang dengan cepat dan mudah. Jika Anda mengetahui, apakah sebelum dilahirkan atau sesudah dilahirkan? Jawab dengan cepat, secepat-cepatnya. Sudah dilahirkan. Usia berapa pada waktu itu? 2 tahun. Oke, silakan naik kendaraan Wela untuk menuju ke akar masalah. Sekarang lihat, silakan melayang naik di atas posisi 2, tepat di atas peristiwa akar menyebabkan kesedihan. Melihat peristiwa di bawah, apa hikmah yang bisa diambil sejumlah 3? 1, apa hikmahnya? Saya menjadi anak kecil yang bahagia. Oke, 2. Saya menjadi anak yang orang tuanya lengkap. 3. Saya mempunyai keluarga yang utuh. Oke, sekarang silakan melayang naik ke posisi 3 dan berada di atas dan sebelum peristiwa akar penyebab terjadi menghadap ke masa sekarang. Pastikan seluruh tubuh Anda bisa merasakan peristiwa ini dan tanyakan pada diri sendiri, di manakah perasaan tersebut masih berada atau sudah lepas? Masih sedih. Masih sedih. Kalau masih sedih, silakan mundur lebih jauh lagi. Mundur lebih jauh lagi, naik lagi lebih tinggi lagi sampai tidak bisa merasakan lagi sedih. Kalau sudah mundur lagi, kalau sudah jauh lagi. Silakan dicek apakah masih ada. Masih. Kalau masih ada, silakan mundur lebih jauh dan naik lagi lebih tinggi. Oke, kalau sudah tidak, silakan di posisi 4 berada di dalam tubuh Wela. Cek apakah emosi masih di sana atau sudah lepas. Kalau sudah lepas, silakan kembali ke posisi 3. Sekarang kembali melayang naik di posisi di garis waktu Wela secepat-cepatnya dan melepaskan perasaan marah pada semua peristiwa dalam perjalanan Anda kembali ke kantor. Beranggapan posisi 3 dan peristiwa setelah itu telah mendapatkan hikmah dan melepaskan semua
yang Wela rasakan yang negatif berkaitan dengan kesedihan dalam perjalanan Wela kembali ke masa sekarang. Silakan kembali turun ke masa sekarang dan kembali berada di ruangan. Kalau sudah siap, buka mata. Sambil buka mata, bisakah kamu mengingat peristiwa apa sih di masa lalu yang dulu pernah merasakan perasaan marah? Perhatikan ketika Anda mengingatnya, semakin tidak bisa mengakses marah itu lagi. Silakan pergi ke masa yang akan datang jika satu hal serupa terjadi. Apa yang akan Anda lakukan? Kita akan lanjut berikutnya, yaitu takut. Oke, siap-siap. Peristiwa apa yang jika diingat-ingat oleh Wela membuat Wela merasa takut? Apakah baik untuk pikiran bawah sadar menghilangkan takut hari ini dan menyadari secara sadar apa akar penyebab dari masalah ini? Peristiwa yang belum, jika Anda cabut hilangkan dapat menyebabkan masalah ini hilang. Apa akar penyebab dari masalah ini? Jika Anda mengetahui, apakah sebelum dilahirkan atau sudah dilahirkan? Jawab dengan cepat, secepat-cepatnya. Sudah dilahirkan. Oke, usia berapa Anda pada waktu itu? 11 tahun. Oke, silakan naik kendaraan Anda. Mengambang naik di atas garis waktu, menghadap ke masa lalu posisi 1, melihat peristiwa akar penyebab. Silakan melayang naik di posisi 2, tepat atas peristiwa akar penyebab yang dirasakan negatif. Kemudian melihat peristiwa di bawah itu. Apa hikmah yang bisa diambil sejumlah 3? 1. 2. Apa hikmahnya? 3. Apa hikmahnya? Silakan di posisi 4 kalau sudah tidak lagi merasakan perasaan sedih. Apakah masih ada marahnya? Sedihnya? Takut. Masih ada, sedihnya sudah tidak ada lagi ya? Sedih dan takut. Oh, sedih. Kalau takut kita akan selesaikan untuk yang berikutnya lagi nanti habis ini. Sekarang kita selesaikan untuk yang takut dulu. Oke, sekarang silakan di posisi 4 berada dalam tubuh Anda. Cek emosinya. Apakah masih ada di sana? Takutnya? Masih. Masih. Oke, sekarang mundur lebih jauh, naik lagi lebih tinggi. Masih. Oke, mundur lagi. Kalau udah mundur, mundur lagi. Kalau udah naik, naik lagi. Masih ada takutnya? Udah. Udah, nggak ada. Masih ada sedikit pun nggak ada lagi? Sedikit. Masih, kalau masih ada sedikit silakan naik lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Terus naik terus tinggi lagi. Mundur lebih lagi. Mundur lagi. Kalau bisa sampai keluar angkasa, sampai Wela tidak bisa merasakan lagi takut. Mundur lagi sampai Wela tidak bisa merasakan lagi takut. Cek. Apakah masih ada? Sudah nggak ada. Oke, bagus sekali kalau sudah tidak ada. Silakan Wela melayang di posisi 4 berada dalam tubuh Wela. Cek apakah perasaan masih ada atau sudah hilang. Kalau sudah hilang silakan ke posisi 3. Dari posisi 3 sekarang kembali melayang naik di atas garis waktu Anda secepat-cepatnya. Wela telah menyelesaikan semua perasaan takut dalam perjalanan Wela berada di posisi sekarang. Beranggapan posisi 3 dan peristiwa setelah itu telah mendapatkan hikmah dan melepaskan semua perasaan negatif takut tersebut dalam perjalanan kembali ke masa sekarang. Silakan kembali turun ke masa sekarang, turun dari kendaraan Anda dan kembali berada di ruangan. Kalau sudah siap silakan buka mata Anda. Sambil membuka mata, bisakah Wela ingat peristiwa apa saja di masa lalu yang dulu pernah merasakan perasaan takut? Perhatikan ketika mengingatnya semakin tidak bisa mengakses perasaan takut lagi. Silakan pergi ke masa yang akan datang jika satu hal serupa terjadi. Apa yang akan Wela lakukan? Kita lanjut lagi untuk menyelesaikan yang selanjutnya, yaitu